Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya, atau latihan soal untuk P3K ya teman-teman. Untuk P3K, kompetensi teknis untuk formasi pengelola layanan operasional bagian pertama. Nah, nanti kita akan melakukan simulasi atau latihan soal itu sebanyak 50 soal ya, teman-teman. Oke, baiklah. Jadi, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini berita umum ya, teman-teman, kaitannya dengan P3K tahun 2024. Bahasanya di sini ya, aturan terkait rekrutmen P3K ya telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 347 Tahun 2024 ya tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Nah, dalam Kepmen tersebut ya Nomor 347 2024 itu dipastikan tidak ada ambang batas, teman-teman ya. Jadi tidak ada passing grade. Tidak ada ambang batas atau tidak ada passing grade, sehingganya misal ada yang menyampaikan informasi tentang harus lulus P3K dengan nilai minimal sekian-sekian, itu berarti tidak benar ya teman-teman. Karena dalam Kepmen PAN RB nomor 347 tahun 2024 itu dinyatakan tidak ada ambang batasnya ya, tidak ada passing grade. Terus bagaimana cara untuk menentukan kelulusan ya? Jadi di sini disebutkan pelamar itu wajib mengikuti seleksi. Nah, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus teman-teman apabila dia berperingkat terbaik. Nah, jadi kata kuncinya adalah ini ya, ada peringkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, gitu ya. Sehingganya yang dipakai adalah perankingan ya. Jadi ranking yang paling tinggi atau nilai terbaik atau nilai tertinggi itulah nanti yang akan dinyatakan lulus menjadi P3K. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah, dalam pelaksanaannya ya, tugas pengelola layanan operasional, job desk-nya ya, itu ada beberapa. Yang pertama, mengelola data dan informasi, seperti mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data. Kedua, menyiapkan instrumen pengumpulan data. Ketiga, penginputan dan pengolahan data. Keempat, analisis hasil dan olah data. Menyusun laporan operasional yang meliputi kinerja, pengelolaan, dan pencapaian tujuan. Atau 6, melaporkan laporan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, ini beberapa job desk ya, kaitannya dengan jabatan atau formasi pengelola layanan operasional. Baiklah teman-teman, kita langsung menuju ke simulasi soal ya. Oke, soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional? A. Proses mengelola titik stok barang ya, ini maksudnya mengelola stok barang. B. Proses mengelola layanan pelanggan. C. Proses mengelola sumber daya manusia. D. Proses mengelola produksi barang. Atau E. Proses mengelola resiko perusahaan. Teman-teman boleh menjawab. Oke, silahkan. Oke, berarti kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Yang B. Jadi yang dimaksud dengan pengelola layanan operasional, kalau kita lihat pembahasan, pengelola layanan operasional mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam penyedia layanan kepada pelanggan dan dengan efisien dan efektif. Sehingganya jawaban yang benar adalah yang B ya, yaitu proses pengelola layanan pelanggan. Oke. Selanjutnya yang kedua, yang bukan menjadi tujuan dari pengelola layanan operasional di bawah ini adalah A. Meningkatkan kepuasan pelanggan. B. Meningkatkan efisiensi operasional. C. Mengurangi biaya produksi. D. Meningkatkan kualitas layanan. E. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Oke, jawabannya yang C teman-teman ya. Karena yang ditanya itu adalah yang bukan. Nah, berarti kebalikan dari tujuannya ya. Karena yang bukan. Kalau kita lihat pembahasan, tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang, dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.
mengurangi biaya produksi itu ya, ini mengurangi biaya produksi itu lebih berkaitan dengan manajemen operasional pada umumnya. Nah, kaitannya dengan mengurangi biaya produksi ini itu berkaitan dengan manajemen operasional pada umumnya. Sehingganya ini bukan menjadi salah satu tujuan dari pengelola layanan operasional. Jawabannya yang benar adalah yang C. Lanjut. Salah satu tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah adalah A. Kurangnya sumber daya manusia, B. Tingkat turnover yang tinggi, C. Masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai, C. Terlalu banyak pegawai, atau E. Belanja pegawai yang boros. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang C ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan ya utama dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Kita lihat pembahasan ya. Birokrasi yang kaku seringkali menjadi tantangan dalam pengembangan pegawai ya. Karena apa? Karena proses administrasinya yang panjang dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan pegawai. Nah, sehingganya yang menjadi salah satu tantangan dalam manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah itu adalah yang C ya, yaitu masalah birokrasi yang memperlambat pengembangan pegawai. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pengelola layanan operasional, apa yang dimaksud dengan SLA ya, atau Service Level Agreement? A. Perjanjian antara perusahaan dan pelanggan tentang tingkat layanan yang akan diberikan. B. Tingkat layanan minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. C. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Atau D. Pedoman internal perusahaan dalam memberikan layanan pelanggan. E. Standar kualitas yang harus dipenuhi oleh produk perusahaan ya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang betul adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya, SLA ya, atau biasa di kepanjangan dari Service Level Agreement, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk dokumen dan disetujui antara pemilik bisnis atau penyedia layanan dengan customer atau pelanggan ya. Sehingganya yang pas, yang tepat jawabannya adalah yang A. Oke, ke soal selanjutnya, apa peran utama teknologi dalam mengelola layanan operasional? A. Meningkatkan biaya operasional. B. Mengurangi keterlibatan pelanggan secara langsung. C. Mempercepat proses komunikasi. D. Menurunkan kualitas produk layanan. Atau E. Membatasi inovasi pegawai. Jawabannya adalah, ya betul. Kita lihat jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi peran utama teknologi dalam pengelolaan layanan itu C. Kita lihat pembahasan. Teknologi memiliki peran penting dalam layanan operasional karena dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan, mempercepat proses komunikasi, dan memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan dengan lebih mudah dan cepat ya. Jadi adanya teknologi itu bisa mempercepat dan mempermudah pelanggan ya atau customer itu berinteraksi langsung dengan perusahaan. Sehingganya jawaban paling tepat adalah yang C ya, mempercepat proses komunikasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia di sektor publik? A. Proses merekrut pegawai untuk perusahaan swasta. B. Proses pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan pegawai untuk mendukung tujuan organisasi pemerintah. C. Proses pemutusan hubungan kerja pegawai. D. Sistem pembayaran gaji pegawai. Atau E. Proses dalam membatasi inovasi pegawai. Jawabannya adalah, oke, mudah ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, manajemen sumber daya SDM sektor publik adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingganya di sini kalau kita lihat jawaban yang tepat ya, yang sesuai dengan pembahasan itu adalah yang B ya. Jadi proses pengelolaan, pengembangan, dan pengaturan pegawai untuk mendukung tujuan organisasi pemerintah. Sehingganya jawaban yang paling benar adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Konsep dasar manajemen operasional mengacu pada A. Pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi. B. Penyusunan laporan keuangan perusahaan
C. Pengembangan strategi pemasaran untuk produk baru. D. Pelaksanaan riset pasar untuk menentukan kebutuhan konsumen. Atau E. Penentuan kebijakan perusahaan terkait dengan sumber daya manusia. Jawabannya adalah, ini konsep dasar manajemen operasional ya teman-teman. Konsep dasarnya itu apa? Ya, mengacu pada apa? Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang benar adalah yang A teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, manajemen operasional fokus pada pengaturan dan pengawasan sumber daya dalam organisasi untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas proses produksi serta layanan. Sehingganya yang paling tepat ya, sesuai dengan pembahasan itulah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Langkah pertama dalam proses perencanaan operasional adalah A. Menentukan anggaran operasional, B. Menetapkan tujuan dan sasaran, C. Mengalokasikan sumber daya, D. Mengevaluasi hasil operasi, atau E. Mengembangkan prosedur operasional. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama dalam perencanaan operasional adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ini memberikan arah dan fokus bagi seluruh kegiatan operasional. Sehingganya yang paling tepat ya adalah menetapkan tujuan dan sasaran ya. Nah, sasaran yang ingin dicapai ya, dan arah fokus ya. Sehingganya yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, pengorganisasian dalam manajemen operasional melibatkan A. Mengembangkan rencana anggaran tahunan, B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab, C. Mengukur kinerja operasional, D. Menentukan target penjualan, atau E. Melakukan analisis SWOT. Jawabannya adalah, ya, kalau kita lihat jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengorganisasian melibatkan penetapan struktur organisasi, pengidentifikasian tugas dan tanggung jawab, serta menetapkan hubungan kerja antar departemen untuk memastikan operasi berjalan lancar. Jadi, yang pas ya, yang tepat jawabannya sesuai dengan pembahasan ini adalah yang B, teman-teman ya. Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teknik pengelolaan proyek yang menggunakan diagram batang untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek adalah A. CPM atau Critical Path Method ya. B. PERT ya atau Program Evaluation Review Technique. C. Gantt chart ya. Gantt chart. D. Six Sigma atau E. Lean Management. Jawabannya adalah, oke, jawabannya yang benar adalah C ya. Kita lihat pembahasan. Gantt chart adalah diagram batang yang digunakan untuk menjadwalkan dan memantau kemajuan proyek, membantu manajer melihat timeline dan perkembangan setiap tugas dalam proyek. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Selanjutnya, dalam manajemen operasional, pengendalian operasional bertujuan untuk A. Pengembangan produk baru, B. Mengukur dan mengoreksi kinerja untuk mencapai tujuan operasional, C. Menyusun anggaran departemen, D. Melakukan penelitian dan pengembangan, atau E. Meningkatkan motivasi karyawan. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Pengendalian operasi bertujuan untuk mengukur kinerja operasional, membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan untuk mencapai tujuan operasional. Sehingga jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Mengukur dan mengoreksi ya, atau kegiatan korektif kinerja untuk mencapai tujuan operasional. Selanjutnya, metode penjadwalan proyek yang menitik beratkan pada identifikasi jalur kritis yang menentukan durasi total proyek adalah A. Gantt chart, B. Fishbone diagram, C. CPM atau Critical Path Method, D. Kanban atau E. 5S. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Jawabannya yang benar adalah CPM ya. Jadi CPM itu artinya adalah metode penjadwalan proyek
yang fokus pada identifikasi jalur kritis yang merupakan serangkaian tugas yang menentukan durasi total proyek. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu CPM. Oke, ke soal selanjutnya. Pengelolaan sumber daya dan material yang efektif dapat membantu perusahaan A. meningkatkan biaya operasional, B. mengurangi kualitas produk, C. mengoptimalkan penggunaan sumber daya, D. menghambat proses produksi, atau E. menurunkan produktivitas karyawan. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya yang C teman-teman ya. Kalau kita lihat pembahasan, pengelolaan sumber daya dan material yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sehingga jawabannya adalah tentu yang C ya, yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, manajemen kualitas dalam manajemen operasional bertujuan untuk A. mengurangi biaya pemasaran, B. meningkatkan kualitas produk dan atau layanan, C. meningkatkan pengeluaran untuk pelatihan karyawan, D. menambah jumlah produk cacat, atau E. mengurangi waktu penyelesaian proyek. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan manajemen kualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan ya, dengan memastikan proses operasional berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan meminimalkan kesalahan serta cacat. Sehingga yang pas dan tepat adalah jawaban yang B ya, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Selanjutnya, dalam teknik pemecahan masalah operasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. mengimplementasikan solusi, B. mengidentifikasi masalah, C. mengumpulkan data, D. mengevaluasi hasil, atau E. menentukan alternatif solusi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan, langkah pertama dalam teknik pemecahan masalah operasional adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas. Agar apa? Agar solusi yang tepat dapat ditemukan dan diterapkan. Jadi, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengembangan sumber daya manusia yang tepat akan berdampak pada A. peningkatan gaji pegawai, B. peningkatan kualitas pelayanan publik, C. pengurangan beban kerja pegawai, D. peningkatan jumlah pegawai, E. peningkatan pelayanan kepada atasan. Jawabannya adalah yang benar adalah yang B ya. Kalau kita lihat pembahasan, pengembangan sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kompetensi pegawai sehingga mereka mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Sehingganya adalah yang betul, yang tepat, yang B ya, peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis di sektor publik? A. proses penyusunan anggaran tahunan, B. proses penyusunan rencana jangka pendek tanpa memperhatikan tujuan jangka panjang, C. proses penyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah, D. proses pengelola proyek-proyek pembangunan, atau E. proses pelayanan kepada atasan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman adalah yang C ya. Nah, kita lihat pembahasan rencana strategis sektor publik adalah proses yang membantu organisasi pemerintah untuk menetapkan tujuan, sasaran, dan visi jangka panjang, serta menentukan cara untuk mencapainya. Sehingga jawaban yang paling tepat, yang sesuai adalah yang C ya. Menyusun rencana jangka panjang yang berfokus pada pencapaian tujuan dan visi organisasi pemerintah. Oke, soal selanjutnya, salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas dalam manajemen operasional adalah A. SWOT analysis, B. Fishbone diagram, C. BCG metric, D. PES analysis, atau E. Ansoff metric. Jawabannya oke, kita lihat jawabannya teman-teman, yang B ya. Kita lihat pembahasan teman-teman. Fishbone diagram juga dikenal sebagai diagram sebab akibat atau Ishikawa ya. Ishikawa adalah alat yang digunakan untuk menganalisis akar penyebab masalah dan meningkatkan kualitas dalam manajemen operasional. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yang pas itu adalah memang betul
fishbone ya. Oke, lanjut. Proses yang melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya, waktu, dan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi disebut A. Pengorganisasian, B. Pengendalian, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, atau E. Penilaian. Jawabannya adalah betul. Jawabannya yang benar adalah yang C ya teman-teman ya. Dalam pembahasan, perencanaan melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya, waktu, dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga jawaban yang paling tepat dan benar adalah yang C teman-teman ya, perencanaan. Selanjutnya, dalam pengelolaan proyek, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko proyek adalah A. CPM, B. SWOT Analysis, C. Risk Management, D. Six Sigma, atau E. Lean Management. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang risk management ya, yang C berarti. Kita lihat pembahasan. Risk management adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ya, menganalisis dan mengelola resiko yang memungkinkan muncul selama proyek berlangsung. Sehingga jawabannya adalah risk management yang C. Selanjutnya, pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan A. Menentukan standar kinerja, B. Mengarahkan dan memotivasi karyawan, C. Mengevaluasi hasil kerja, D. Membuat anggaran tahunan, atau E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya kita lihat jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pengarahan dalam manajemen operasional melibatkan mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi serta memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B, yaitu mengarahkan dan memotivasi karyawan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teknik penjadwalan yang menggabungkan tugas, durasi, dan ketergantungan antar tugas dalam proyek disebut A. Gantt chart, B. CPM, C. PERT atau Program Evaluation Review Techniques ya, D. Lean Management, atau E. Six Sigma. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Yang benar adalah yang C teman-teman ya, PERT ya, atau PERT ya, atau Program Evaluation Review Technique. Jadi pembahasannya ya, PERT itu adalah teknik penjadwalan yang menggabungkan tugas, durasi, dan ketergantungan antar tugas untuk merencanakan dan mengendalikan proyek secara lebih rinci atau lebih detail. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, Program Evaluation Review Technique. Oke, jawaban kita soal selanjutnya. Dalam pengelolaan sumber daya dan material, salah satu tujuan utama adalah A. Meningkatkan biaya produksi, B. Mengurangi efisiensi operasional, C. Memaksimalkan penggunaan sumber daya, D. Menambah jumlah tenaga kerja, atau E. Menurunkan kualitas produk. Kita lihat jawabannya. Oke, sudah. Nah, sudah. Kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat pembahasan, tujuan utama pengelolaan sumber daya dan material adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sehingga jawabannya adalah yang C ya, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, manajemen kualitas total atau total quality management bertujuan untuk A. Mengurangi biaya tenaga kerja, B. Meningkatkan kepuasan pelanggan, C. Mengurangi jumlah karyawan, D. Menambah produksi barang cacat, atau E. Mengurangi inovasi produk. Jawabannya adalah ya, kita jawabannya teman-teman yang benar adalah yang B ya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat pembahasan manajemen kualitas total ya, atau total quality management bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan setiap aspek dari proses produksi dan layanan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Sehingga jawaban yang benar, yang tepat adalah yang B, meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, ke selanjutnya.
Langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional adalah A. Mengidentifikasi masalah, B. Mengevaluasi solusi, C. Mengumpulkan data, D. Menyusun alternatif solusi, atau E. Melaksanakan tindakan korektif. Jawabannya adalah langkah terakhir, teman-teman ya. Diingat-ingat langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional. Oke, kita lihat langkah terakhirnya adalah yang B ya. Jadi langkah terakhir itu mengevaluasi solusi. Kita lihat pembahasan. Langkah terakhir dalam proses pemecahan masalah operasional adalah mengevaluasi solusi yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan secara efektif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, mengevaluasi solusi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari analisis SWOT ya, atau SWOT dalam perencanaan strategis? A. Menentukan anggaran yang tepat untuk program pemerintah. B. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. C. Menentukan penilaian kinerja pegawai. D. Mengidentifikasi proyek prioritas yang harus dibiayai. Atau E. Menentukan jumlah pegawai untuk menjalankan kegiatan perencanaan. Jawabannya adalah, kita lihat. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Nah, ini tentunya kita mudah ya untuk menjawab ini. Karena analisis SWOT ini merupakan sesuatu yang bukan asing ya. Oke, kita lihat pembahasan. Analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor lingkungan internal dan eksternal suatu perusahaan atau proyek. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan ya atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman ya, threat, yang terkait dengan bisnis atau proyek tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya 27. Evaluasi kinerja pegawai di instansi pemerintah umumnya dilakukan untuk A. Memberikan promosi pada semua pegawai. B. Memberikan penalti pada pegawai yang tidak berkinerja baik. C. Menilai pencapaian pegawai berdasarkan tugas yang diberikan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. D. Menghitung anggaran tahunan untuk gaji pegawai. Atau E. Menentukan jumlah bonus pegawai untuk menjalankan rencana kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya teman-teman. Yang benar adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur pencapaian pegawai, memberikan umpan balik yang membangun dan menentukan langkah-langkah pengembangan ke depannya. Nah, sehingganya yang paling cocok ya, yang relevan adalah yang C. Menilai pencapaian pegawai berdasarkan tugas yang diberikan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Oke, kita ke soal selanjutnya. Alat yang digunakan untuk memastikan kualitas produk dengan membandingkan output standar terhadap standar yang telah ditetapkan adalah A. Gantt chart, B. PERT chart, C. Control chart, D. Fishbone diagram, atau E. SWOT analysis. SWOT analysis. Jawabannya adalah betul, jawabannya yang C teman-teman ya, yaitu control chart. Jadi kalau kita lihat pembahasan, control chart itu adalah alat yang digunakan dalam manajemen kualitas untuk memantau dan memastikan bahwa output proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang control chart atau yang C. Selanjutnya, pengendalian dalam manajemen operasional melibatkan A. Merencanakan kegiatan produksi, B. Menetapkan struktur organisasi, C. Memantau dan mengevaluasi kinerja, D. Mengembangkan produk baru, atau E. Menyusun laporan keuangan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Itu adalah yang C ya. Kita lihat pembahasan. Pengendalian dalam manajemen operasional melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ke soal selanjutnya. Teknik klien manajemen bertujuan untuk A. Meningkatkan jumlah karyawan, B. Mengurangi biaya tenaga kerja, C. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, D. Menambah waktu produksi, atau E. Mengurangi inovasi produk. Jawabannya adalah, ingat-ingat teman-teman ya, teknik klien manajemen. Oke, jawabannya adalah yang C teman-teman ya.
Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Lean management adalah teknik yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk menghasilkan nilai maksimal bagi pelanggan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Ya, jawabannya adalah yang C ya, yang relevan ya, sesuai. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari pengelola operasional harian adalah A. Meningkatkan efisiensi operasi, B. Meningkatkan biaya produksi, C. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, D. Meningkatkan keuntungan jangka panjang, atau E. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah operasional. Jawabannya adalah iya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang D, teman-teman ya. Yaitu meningkatkan keuntungan jangka panjang. Kita lihat pembahasan. Pengelolaan operasional harian bertujuan untuk memastikan operasi perusahaan berjalan lancar, efisien, efektif. Meskipun meningkatkan keuntungan jangka panjang dapat menjadi hasil dari pengelolaan operasional yang baik, itu bukanlah tujuan langsung dari pengelolaan operasional harian. Jadi yang bukan merupakan tujuan ya dari pengelolaan operasional adalah yang D ya, meningkatkan keuntungan jangka panjang. Itu yang bukan menjadi salah satu tujuan. Justru dia itu adalah bukan tujuan ya. Jadi menjadi hasil dari pengelolaan operasional itu sendiri ya. Tapi bukan tujuan. Tapi ini menjadi hasil, keuntungan jangka panjang ini menjadi hasil ya. Di sini kalau kita lihat menjadi hasil dari pengelolaan operasional yang baik. Oke, jawabannya yang D ya, yang bukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? A. Proses mengelola data menjadi informasi yang berguna. B. Proses menghasilkan produk fisik. C. Proses pemasaran produk. D. Proses mengatur keuangan perusahaan. Atau E. Proses perekrutan karyawan. Jawabannya adalah ya betul. Jawabannya yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Teknologi informasi adalah proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna ya, melalui penggunaan komputer dan perangkat lainnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Proses mengolah data menjadi informasi yang berguna. Itulah teknologi informasi. Selanjutnya, sistem yang mengintegrasikan semua data dan informasi dalam sebuah organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan adalah A. Sistem informasi, B. Sistem informasi manajemen, C. Sistem jaringan, D. Sistem basis data, atau E. Sistem pengendalian. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman adalah yang B ya. Yang benar adalah yang B. Kita lihat pembahasan. Sistem informasi manajemen atau SIM mengintegrasikan semua data dan informasi dalam sebuah organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Sistem informasi manajemen atau SIM. Selanjutnya, proses yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efisien dalam sebuah sistem disebut A. Pengelolaan jaringan, B. Pengelolaan proyek, C. Pengelolaan data dan basis data, D. Pengelolaan keuangan, atau E. Pengelolaan sumber daya manusia. Jawabannya adalah oke, kita lihat yang C ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan ya, pengelolaan data basis data melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efisien untuk memastikan data tersedia dan akurat saat dibutuhkan. Jadi jawabannya yang C ya, pengelolaan data dan basis data. Oke, kita ke soal selanjutnya. Keamanan informasi bertujuan untuk A. Menyimpan data tanpa enkripsi, B. Membuka akses data kepada semua orang, C. Melindungi data dari akses yang tidak sah, D. Mengurangi kualitas data, atau E. Memperbanyak jumlah pengguna sistem. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang betul adalah yang C yang betul ya. Kita lihat pembahasan. Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, memastikan integritas dan kerahasiaan data tetap terjaga. Jadi jawabannya adalah yang C ya, melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, langkah pertama dalam implementasi sistem informasi adalah A. Pengujian sistem, B. Pemeliharaan sistem, C. Analisis kebutuhan, D. Pelatihan pengguna, atau E. Pengembangan perangkat lunak. Jawabannya
Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Analisis kebutuhan. Kita lihat pembahasan langkah pertama dalam implementasi SI ya, atau sistem informasi adalah analisis kebutuhan untuk memahami dan menentukan persyaratan sistem yang dibutuhkan oleh organisasi. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, analisis kebutuhan. Selanjutnya, salah satu metode untuk mengamankan data yang sering digunakan adalah A. Menyimpan data di server publik, B. Menggunakan enkripsi, C. Membuka akses data secara bebas, D. Menghapus data secara berkala, atau E. Menyimpan data tanpa cadangan. Jawabannya adalah mudah ya ini ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, menggunakan enkripsi. Kita lihat pembahasan. Enkripsi itu adalah metode untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, menggunakan enkripsi. Selanjutnya, sistem basis data yang menggunakan model relasional untuk mengatur data disebut A. Basis data hierarkis, B. Basis data relasional, C. Basis data jaringan, D. Basis data objek, atau E. Basis data terdistribusi. Jawabannya iya, tentunya basis data relasional ya teman-teman ya. Sesuai dengan yang ditanyakan, model relasional itu menggunakan basis data relasional. Kita lihat pembahasan. Basis data relasional menggunakan model rasional untuk mengatur data dalam tabel yang saling berhubungan, memungkinkan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pengambilan data. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, basis data relasional. Selanjutnya, pemeliharaan sistem informasi melibatkan A. Pengembangan perangkat lunak baru, B. Memperbaiki bug dan melakukan update, C. Menutup akses sistem, D. Menghapus data pengguna, atau E. Menambah biaya operasional. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya yang benar adalah yang B teman-teman ya. Jadi yang B, kita lihat pembahasan ya. Pemeliharaan sistem informasi melibatkan memperbaiki bug dan melakukan update untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya. Memperbaiki bug, melakukan update. Selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memelihara basis data disebut A. Sistem informasi, B. Perangkat lunak aplikasi, C. Database management system, D. Sistem keamanan, atau E. Perangkat lunak jaringan. Jawabannya adalah ya, yang betul adalah DBMS ya. DBMS atau Database Management System. Kalau kita lihat pembahasan ya, DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memelihara basis data, memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data secara efisien. Sehingga jawaban yang benar adalah DBMS atau Database Management System. Selanjutnya, salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi dalam pengelolaan operasional harian adalah A. Menerapkan biaya produksi tinggi, B. Memperkenalkan proses yang rumit, C. Mengurangi penggunaan teknologi, D. Meningkatkan aliran kerja, atau E. Memperbanyak stok barang. Jawabannya adalah ya betul. Yang benar adalah yang D teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Meningkatkan aliran kerja adalah salah satu strategi yang digunakan dalam pengelolaan operasional harian untuk meningkatkan efisiensi. Dengan memperbaiki aliran kerja ya, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu, menghilangkan pengulangan, dan meningkatkan produktivitas. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D ya, yaitu meningkatkan aliran kerja. Selanjutnya, apa saja komponen utama yang dinilai dalam evaluasi kinerja pegawai? A. Kompetensi, disiplin, dan pencapaian target. B. Kehadiran dan penampilan fisik. C. Kecakapan berkomunikasi dan penampilan. D. Kinerja pegawai lain dalam tim. Atau E. Kinerja dalam melaksanakan perintah atasan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang A. Kita lihat pembahasan. Komponen utama yang dinilai dalam evaluasi kinerja meliputi kompetensi dalam menjalankan tugas, disiplin kerja, dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman ya.
kompetensi, disiplin, dan pencapaian target. Selanjutnya, manfaat utama dari sistem informasi manajemen adalah A. Meningkatkan biaya operasional, B. Memperlambat proses pengambilan keputusan, C. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, D. Mengurangi jumlah karyawan, E. Menghapus kebutuhan untuk teknologi informasi. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya benar adalah yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Manfaat utama dari SI ya, atau Sistem Informasi Manajemen atau SIM ya. Sistem Informasi Manajemen adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam organisasi. Sehingga yang tepat adalah yang C ya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, penggunaan protokol enkripsi dalam keamanan informasi bertujuan untuk A. Mempercepat akses data, B. Memungkinkan akses data tanpa autentikasi, C. Menyembunyikan data dari pihak yang tidak berwenang, D. Mengurangi ukuran file data, atau E. Menghapus data yang tidak diperlukan. Jawabannya adalah protokol enkripsi ya. Jawabannya adalah yang C ya tentunya. Kita lihat pembahasan. Protokol enkripsi digunakan untuk menyembunyikan data dari pihak yang tidak berwenang, memastikan bahwa data hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang tepat. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C, menyembunyikan data dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan manajemen basis data? A. Proses penyimpanan dan pengelolaan data dengan cara manual, B. Proses pengumpulan data tanpa struktur yang jelas, C. Proses penggunaan perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola data, D. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, atau E. Proses perencanaan anggaran perusahaan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan, manajemen basis data adalah proses penggunaan perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola data agar data tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan dengan efisien. Jadi jawabannya yang benar yang C ya, proses penggunaan perangkat lunak untuk mengatur dan mengelola data. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu komponen penting dalam sistem informasi manajemen adalah A. Perangkat keras atau hardware, B. Pengelolaan stok barang, C. Pelatihan karyawan, D. Strategi pemasaran, atau E. Desain produk. Jawabannya adalah iya, jawabannya benar adalah perangkat keras ya, hardware ya. Kita lihat, perangkat keras atau hardware adalah salah satu komponen penting dalam sistem informasi manajemen, karena perangkat keras digunakan untuk menjalankan perangkat lunak dan menyimpan data. Jadi jawaban yang benar adalah hardware ya, atau perangkat keras. Selanjutnya, proses pengembangan sistem informasi yang melibatkan analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan disebut A. Manajemen proyek, B. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, C. Manajemen kualitas, D. Analisis SWOT, atau E. Penilaian resiko. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah B ya, SDLC ya, atau siklus hidup pengembangan sistem. Kita lihat pembahasan. Siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah proses yang melibatkan analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. Jadi yang relevan dan yang pas tepat adalah yang B ya, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Selanjutnya, tujuan utama dari pengelolaan data dan basis data adalah A. Mengurangi jumlah data yang disimpan, B. Menghindari penggunaan teknologi informasi, C. Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses, D. Meningkatkan kompleksitas sistem informasi, atau E. Mengurangi biaya operasional. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasan. Tujuan utama dari pengelolaan data dan basis data adalah menyediakan data yang akurat dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Jadi jawabannya adalah yang B ya, menghindari penggunaan teknologi informasi. Kita lihat tujuan utamanya, kalau kita lihat pembahasan, tujuan utama dari pengelolaan data basis data adalah menyediakan data yang akurat, mudah diakses, dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Oke, sehingganya di sini teman-teman ya, dimohon maaf, jawabannya yang benar seharusnya ya,
Ini adalah ini ya, yang C teman-teman ya, mohon maaf. Ini jawabannya yang benar adalah yang C ya, seharusnya ya. Jadi tujuan utama dari pengelolaan data dan basis data itu adalah yang C. Nah, ini kita hapus dulu yang ini. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang C teman-teman ya. Sekali lagi saya ralat, ini yang C yang sesuai. Tujuan utama dari pengelolaan basis data adalah untuk menyediakan data yang akurat dan mudah diakses. Jadi sesuai dengan ini ya. Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan informasi adalah dengan A. Menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. B. Menyimpan semua data di komputer tanpa cadangan. C. Membuka akses data kepada semua karyawan. D. Menggunakan perangkat lunak, antivirus. Atau E. Membiarkan sistem tanpa pembaruan. Jawabannya adalah ya benar. Jawabannya adalah yang D teman-teman. Menggunakan perangkat lunak antivirus. Kita lihat ya pembahasan. Menggunakan perangkat lunak antivirus adalah salah satu cara untuk meningkatkan keamanan informasi dengan melindungi sistem dari serangan malware dan virus. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya, menggunakan perangkat lunak antivirus. Selanjutnya, terakhir ya, ini soal terakhir teman-teman, 50. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola hubungan antara data dalam basis data disebut A. Sistem informasi. B. Perangkat lunak aplikasi. C. Database management system. D. Sistem keamanan atau perangkat lunak jaringan. Jawabannya adalah ya, jawaban yang benar adalah C ya, DBMS ya. Database Management System, DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola hubungan antara data dalam basis data, memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data secara efisien. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C, Database Management System atau DBMS. Oke, nah demikian teman-teman contoh beberapa soal yang sudah kita simulasikan ya, sudah kita latihan terkait dengan jabatan pengelola layanan operasional ya, atau formasi pengelola layanan operasional untuk P3K kompetensi teknis. Semoga apa yang sudah kita lakukan latihan tadi ya, simulasi yang sudah kita lakukan itu menambah wawasan kita, bisa menjadikan dasar kita untuk nanti saat ujian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, pada akhirnya teman-teman jangan menyerah, terus berusaha dan belajar. Sumbernya belajar dari manapun, tidak harus dari sini. Banyak membaca, sehingganya nanti bisa mendapatkan pengetahuan yang luas. Pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.